kasih. Anugerah-Mu yang sudah menolong kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena pertolongan Tuhan. Apa yang ada pada kami saat pagi hari ini akan kami persembahkan untuk Tuhan. Kami akan mempermuliakan nama-Mu. Kami akan memberi syukur kepada-Mu Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan pribadi lepas pribadi yang sudah hadir. Kiranya Tuhan yang tolong. Setiap kami perlu Engkau, perlu pertolongan Tuhan, perlu uluran tangan Tuhan. Biarlah tangan-Mu menolong kami pagi hari ini, memberkati setiap kami yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruh acara ibadah ini dalam tangan Tuhan. Mengundang Roh Kudus turun di tempat ini, mengundang hadirat Tuhan turun di tempat ini, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Suci kuduskan kehidupan kami, karena sebentar kami akan mempermuliakan nama Allah kami yang kudus. Kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang akan menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semua doa dan ucapan syukur kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau juru selamat kami. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih.
hari ini Tuhan, kami mau bawa syukur kami mau bawa hormat kami mau memuji kebesaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan lagi ya, Shalom. Boleh lambaikan tangan Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya, kita mau memuji nama Tuhan. Raja di atas segala raja. Kita masih memperingati kebangkitan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau lebih lagi bersyukur kepada Dia. Haleluya.
bersukacitalah kita, sama seperti firman Tuhan yang Ibu Gembala pada hari Kamis ya. Kabar kebangkitan Tuhan itu membuat dunia bersukacita. Harusnya kita sebagai anak-anaknya bersukacita karena Tuhan kita bangkit dari hidup. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan kembali. Dia sungguh baik. biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kasihnya luar biasa. Bukti kasihnya sempurna bagi kita semua. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin akan cinta kasih Tuhan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Haleluya. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu setia dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan hari-hari kami, musim yang kami lewati, Kau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya.
Yesus Yesus kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi waktu kepada kami untuk kami bersama-sama menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam persekutuan ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami menikmati kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dan pagi hari ini kami percaya pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu, karena kami mempersembahkan syukur kami dari hati kami buat Engkau. Terima kasih. Selanjutnya Tuhan, kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu. Mari lebih jauh Engkau berbicara secara pribadi atas hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini kami dituntun, kami dibimbing, kami diberi petunjuk bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, jadikan kami tanah yang baik untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini memberkati kami dan memberkati sesama kami. Dengan hidup kami boleh memberkati sesama kami. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Allah Roh Kudus, kami luaskan Engkau berkarya lebih jauh atas hidup kami, dan biarlah Engkau bekerja secara maksimal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang akan mencuri berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini, kami satukan hati kami mengusir kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Kudus yang menguasai ruangan ini dan hidup kami. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan pertama-tama karena Tuhan menolong perjalanan saya kemarin dari Jogja, Bapak Ibu, dan tiba di tempat ini dengan selamat. Damai sejahtera, 7:30 ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Ini keluarga saya yang di sini menyambut begitu luar biasa. Saya happy. Terima kasih Pak Bu, Tuhan memberkati. Dan saya juga bersyukur melihat perkembangan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Jiwan ini. Saya pernah sebelum COVID main ke Pastori, tapi masih yang lama. Saya baru tahu tadi malam ternyata dulu saya juga sering lewat depan jalan itu.
Tapi saya nggak tahu ada GPDI Jiwan. Sebelum ada tol, karena saya lama di Surabaya gitu, Wirawiri Surabaya, Solo, Boyolali, Grobogan, jadi lewat situ. Baru tahu tadi malam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya aslinya Purwodadi, Bapak Ibu Perso. Ya, Purwodadi Semarang, Grobogan. Tapi sekarang saya tinggal di Jogja. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala mempercayakan saya melayani kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya. Saya memberi judul tentang pagi baru di Danau Tiberias. Ya. Oke. Ya. Jadi hari Minggu kemarin kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di antara peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya kira peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu sudah menjadi sebuah kisah atau peristiwa yang seringkali kita baca dan kita dengar. Dan pagi hari ini kita mau belajar memahami dan memaknai salah satu peristiwa di sana yang ada di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Peristiwa di mana sambil kita menanti ayat, Tuhan belum berfirman. Ya. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sip. Yes, itu ternyata memang harus Bapak Gembalanya yang turun tangan. Pagi baru di pantai Tiberias. Yohanes 21 ayat 1 dan sampai 7 saya akan baca, Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus sudah bangkit. Dan orang pertama yang dijumpai Yesus setelah Yesus sudah bangkit itu Maria.
Maria kemudian pergi kepada murid-murid yang lain dan memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, guru kita sudah bangkit, Tuhan kita sudah bangkit. Dan tentu memang itu membawa sukacita. Artinya begini, memang murid-murid yang ditemui Yesus di pantai Danau Tiberias ini adalah murid-murid yang sudah tahu, sudah mendengar bahwa Yesus bangkit. Tetapi yang aneh di situ adalah Petrus sebagai yang dituakan di situ berkata, aku mau menangkap ikan lagi. Teman-teman yang lain ikut Petrus. Bapak Ibu, ini bukan sekedar mereka kembali kepada pekerjaan menjadi nelayan, bukan sekedar itu. Tetapi ada sesuatu di situ bahwa ada titik di mana Petrus dan murid-muridnya itu ada di dalam kondisi meskipun dia sudah tahu mendengar berita bahwa Yesus bangkit, tetapi kondisi jiwa mereka, kondisi psikologis mereka karena tekanan lingkungan, tekanan sosial politik, kemudian rasa masih kecewa, kok bisa ya Tuhanku mati ya, dibunuh ya. Itu membuat kemudian sedikit putus asa dan dia balik untuk menjadi nelayan. Dan kita tahu kisah itu kemudian malam itu dikatakan mereka mencari ikan sepanjang malam. Ya, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak ditemukan. Mereka tidak menemukan apa-apa. Ujuk-ujuk paginya ada yang berdiri di situ, Yesus berdiri di situ. Kemudian Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan mereka memperoleh banyak ikan. Saya mau berbagi kepada Bapak Ibu, bagaimana kita mengambil makna, menghayati, memaknai peristiwa ini. Peristiwa di mana murid-murid Yesus sepanjang malam bekerja, dan pagi baru ketika Yesus ada di Danau Tiberias, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Danau Tiberias itu adalah Danau Galilea, itu sama, hanya berbeda istilah. Karena di Galilea itu ada sebuah kota yang namanya disesuaikan dengan nama seorang pemimpin gubernur di situ, namanya Tiberias, sehingga itu disebut kota Tiberias. Supaya gampang orang-orang menyebut Danau Galilea itu dengan Danau Tiberias. Jadi sebetulnya itu sama, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita hayati dalam hidup kita tentang peristiwa ini? Ada 3 hal yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu, dan kiranya ini dengan ini iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu semakin bertambah. Yang pertama adalah ada masa, ada waktu orang percaya itu mengalami malam hampa. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Perhatikan di situ. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, Petrus itu seorang nelayan yang ulung. Petrus itu tahu segala teori menangkap ikan. Petrus itu puluhan tahun menjadi nelayan. Dia tahu, bahkan ikan gerak-geriknya seperti apa dia tahu. Dan Petrus dan teman-temannya pergi menangkap ikan. Kata menangkap di situ bukan hanya sekadar Petrus itu jaring gitu ya bahasa sini ya.
Bahasa sini kan hampir sama dengan gerobokan kan ya, sedikit-sedikit kasar gitu kan, atau lebih halus dari gerobokan. Kalau saya bahasa Jawanya kasar. Kata menangkap di situ Bapak Ibu artinya mereka itu melakukan pekerjaan itu dengan segala daya upaya sampai mereka kelelahan. Artinya begini, ketika Petrus dan teman-temannya menangkap ikan, itu tidak dilakukan sekali kemudian berhenti, nggak dapat ikan, enggak. Dia taburkan jala sebelah kanan, sebelah kiri, sebuah depan, belakang. Mungkin Petrus melihat, teman-temannya melihat, oh di sebelah sana mungkin airnya agak tenang, ikan-ikan ngumpul di sana, perahunya kemudian didayung sebelah sana. Segala daya upaya dilakukan. Kata menangkap di situ. Dan itu dilakukan sepanjang malam sampai mereka kelelahan, sampai mereka capek, mereka sudah berusaha, tetapi hasilnya tetap nol. Petrus dan teman-temannya bukan malas loh, bukan mudah putus asa. Sekali kerja nggak dapat sudah, bukan. Tapi kata menangkap di situ adalah dia bekerja keras. Dia lakukan semuanya. Tapi ayat tadi berkata, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang mengusik saya ketika saya membaca ini, kenapa nggak malam itu Yesus muncul? Ya kan? Kan bisa saja sebetulnya Yesus kan maha tahu, dia tahu muridnya itu kerja sepanjang malam dan Yesus sudah bangkit. Kenapa nggak malam hari itu juga Yesus muncul? Kemudian perkataan di ayat selanjutnya, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Itu malam itu. Tapi Yesus munculnya pagi-pagi tuh. Saya mikir, kenapa ya? Kemudian muncul otak unik saya, ya karepe Tuhan lah. Iya kan? Mau-maunya Tuhan lah, mau muncul kapan? Hak-haknya Tuhan. Tapi Yesus membiarkan itu terjadi. Yesus tidak menampakkan diri malam itu. Kemungkinan besar ketika Yesus menampakkan diri malam itu, ikan yang banyak itu akan diterima murid-muridnya, akan diperoleh malam hari itu. Tapi itu nggak dilakukan Yesus. Artinya Bapak Ibu, Yesus membiarkan malam itu murid-murid mengalami malam hampa, tidak memperoleh apapun. Itu diizinkan oleh Yesus. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya mengalami malam hampa? Sebetulnya bukan Yesus meninggalkan, bukan Yesus kemudian menghilang 100%, tidak. Tetapi ada sesuatu yang mau dibuat Yesus besok pada pagi harinya. Ada sesuatu yang sedang disiapkan Yesus besok pada pagi harinya. Murid-murid itu akan menikmati sesuatu yang baru di Danau Tiberias. Amin. Apa pesan Tuhan buat kita, Bapak Ibu? Kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Saudara, ada waktunya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami malam hampa. Kita sudah kerja maksimal. Bapak rumah tangga yang bekerja bertanggung jawab dengan keluarga sudah bekerja maksimal. Pagi kerja, siang, malam kerja untuk mencukupi kebutuhan. Tetapi kadang ada satu titik Tuhan izinkan, dalam tanda petik, seolah-olah kebutuhan itu tidak tercukupi. Bukan malas loh, bukan.
bukan tidak berusaha loh. Tapi memang Tuhan izinkan kita sepertinya tidak menerima apapun. Menjalani malam hampa, sudah berupaya. Yang sakit, kita sudah berusaha menjaga kesehatan. Kita sudah berusaha berobat. Kita berusaha untuk mengikuti semua nasihat dokter. Tapi kok ya tetap sakit. Kita seperti menjalani malam hampa. Bukan karena kita nggak menjaga kebersihan, bukan karena kita nggak berobat, bukan karena kita kurang doa. Kita sudah berdoa pagi, siang, sore, malam, tapi juga tetap sakit. Kenapa? Karena memang ada masanya Tuhan mengizinkan kita dalam masa-masa seperti itu, Bapak Ibu. Ada waktu kita mengalami malam hampa. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Perhatikan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu happy, ada waktu sedih, ada waktu sukacita, ada waktu duka, ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada waktu banyak uang, ada waktu nggak banyak uang. Semuanya ada waktunya. Maka ketika Tuhan izinkan kita memiliki atau ada di waktu malam hampa, itu memang diatur oleh Tuhan. Tapi perhatikan bahwa ketika Tuhan mengizinkan murid-murid itu menjalani malam hampa, Yesus itu tidak ucol tangan, tidak lepas tangan. Tapi Yesus itu bekerja untuk menyiapkan ada nanti pagi hari. Itu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Amin. Maka ketika kita menghadapi malam hampa, tetaplah setia, Bapak Ibu. Di situ tetap ada Tuhan bekerja. Di tengah-tengah seolah-olah kita mengalami malam hampa. Seorang pintar filsuf berkata begini, kita sering tidak mengerti proses yang terjadi sekarang, atau hubungannya dengan malam hampa. Kita tidak sering mengerti kenapa ya Tuhan mengizinkan malam hampa itu terjadi. Kenapa ya Tuhan mengizinkan aku sepertinya tidak memperoleh apa-apa. Kita sering tidak mengerti proses itu. Tetapi nanti kita akan tahu maksud Tuhan. Amin. Maka karena itu kesetiaan di musim kosong atau kesetiaan di malam hampa itu bukan sia-sia. Tetaplah setia. Tetaplah setia, Bapak Ibu. Ketika kita menjalani, Tuhan izinkan kita mengalami itu, tetaplah setia. Karena di dalam kesetiaan itu sesungguhnya ada benih mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Søren Kierkegaard, ini filsuf abad 18. Dia berkata begitu. Dan kita tentu tidak mengikuti sarannya filsuf, tapi kita mengikuti saran firman Tuhan. Tetap setia di masa yang kering. Tetap setia dalam situasi yang hampa. Tetap setia ketika Tuhan mengizinkan seolah-olah apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Tapi firman Tuhan mau berkata semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan bekerja yang tidak terlihat, secara tidak terlihat, untuk menyiapkan kita menerima mujizat di depannya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pahami dari kisah ini adalah manusia sering tidak menyadari kehadiran Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Jadi perhatikan bahwa malam gelap sudah lewat. Matahari sudah mulai muncul, tapi belum siang banget, ya.
Hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara, hari sudah mulai terang. Matahari sudah mulai muncul, sunrise muncul. Semuanya kelihatan dan ada orang yang berdiri di situ. Ada orang yang berdiri di pantai, tapi murid-murid nggak tahu. Di situ dikatakan, tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Aneh. Kalau malam-malam Yesus muncul, nggak tahu lumrah, ya kan? Gelap. Apalagi pantai zaman dulu nggak seperti pantai sekarang. Pantai sekarang kan terang, banyak lampu kan. Tapi ini terang pagi, cuman muridnya itu nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bahkan ketika Yesus kemudian menjalin komunikasi dengan mereka, "Anak-anak, kamu punya lauk nggak? Aku lapar loh, aku mau sarapan. Kamu punya nggak?" Nggak punya. Sudah ngobrol, sudah berbincang-bincang, tetap tidak menyadari, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, kata tidak tahu itu bukan makna dalam bahasa Indonesia aku nggak tahu. Tapi di dalam teks aslinya itu dikatakan mereka tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Jadi ada Yesus, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena murid-muridnya itu lelah. Murid-murid itu capek. Fokusnya sudah nggak lagi kepada orang yang baru datang. Fokusnya itu kelelahan, kecapean, kekecewaan. Sepanjang malam aku bekerja, tidak memperoleh apa-apa. Itu sudah penuh di otaknya. Sudah capek semua badannya, sehingga dia nggak concern siapapun yang datang. Dia nggak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Ini yang unik. Terang, Yesus datang, Yesus ngobrol. Itu tidak mengubah konsentrasi murid-murid untuk tahu dengan hati, dengan matanya, dengan pikirannya bahwa yang bersama dengan dia itu adalah Yesus. Di benak muridnya mungkin yang dipikirannya adalah kalau Yesus hadir ketemu dengan kita, maka dia akan hadir dengan segala kemuliaan, keperkasaannya. Jadi sesuatu yang besar karena dia adalah Tuhan. Tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka sama seperti orang biasa, sehingga dia pikir itu juga orang biasa begitu. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir seperti murid-murid ini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya, kita jalani hidup itu biasa saja. Maksud biasa saja, memang lumrah kok hidupku ini pagi jam 4, jam 5 bangun, kemudian ibu-ibu biasa menyiapkan kerja untuk menyiapkan sarapan, kemudian atur anak-anak sekolah, menyiapkan pekerjaan, menolong menyiapkan pekerjaan suami sepanjang hari, kemudian membereskan rumah, malam, sore ada kegiatan gereja dan semua. Itu seperti rutinitas yang memang sudah biasa di situ. Tidak menyadari bahwa sebetulnya di dalam sisi hidup kita itu ada Tuhan. Mazmur 139 berkata begini, ayat yang ke-7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada di setiap sisi hidup kita. Cuman seringnya kita itu seperti murid itu nggak menyadari kalau Tuhan ada, sehingga ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada, kita permohonannya kepada Tuhan bukan lagi permohonan yang positif, tapi lebih kepada nada-nada mengeluh. Tuhan, Tuhan, kenapa sih kamu meninggalkan aku? Kenapa sih aku nggak kau tolong? Kenapa sih aku perlu kebutuhan ini engkau nggak cukupkan? Tuhan, nadanya lebih banyak ke nada yang lebih ke mengeluh. Sebetulnya ada Tuhan, tapi tidak disadari. Dan sesungguhnya Tuhan itu seperti mau berkata, aku loh ada di sini. Kenapa sih kamu pikir aku jauh? Enggak. Saudara, Tuhan itu ada di mana-mana. Dia bekerja dengan cara yang sederhana. Dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya hanya ngobrol, dan obrolannya itu kan sangat sederhana. Kamu punya lauk enggak sih? Itu kan obrolan biasa ya. Tadi pagi itu saya jam 5 sudah disiapin kopi di sini. Itu hal yang memang budayanya kan begitu ya. Pagi-pagi kan enak ngobrol, dan yang sederhana. Yesus tidak datang kepada murid-muridnya kemudian ngobrol tentang politik di Yerusalem waktu itu yang sedang memanas. Enggak. Tapi Yesus ngobrol dengan murid-muridnya hal yang sederhana. Ayo kita sarapan. Kamu punya lauk? Enggak. Enggak. Bapak Ibu, saya mau berkata kepada saya dan kepada kita begini. Seringkali Tuhan itu mau menyapa kita dengan cara-caranya yang sangat sederhana. Jadi jangan kita berpikir kalau Tuhan mau menolong saya itu selalu dengan cara yang spektakuler. Enggak. Ketika kita bermasalah, misalnya ya, ada masalah, tiba-tiba ya ujuk-ujuk dengan secara kebetulan, kita pikir kebetulan, kita ketemu orang misalnya di depan, pas mau ambil uang di ATM, tanpa sengaja terus ngobrol tentang suatu hal. Obrolan itu mengena di persoalan kita. Itu cara Tuhan mengingatkan kita. Kelihatannya kebetulan. Mungkin kita lagi sedang, Tuhan kebutuhanku banyak, kenapa sih engkau nggak nolong aku? Tiba-tiba kita pergi ke pasar tradisional, terus ada simbah-simbah yang jualan sayuran yang harga 3.000, 4.000, kemudian muncul di otak kita, itu simbah itu jualan sayuran labanya berapa ya satu ikan? Paling 500. Kemudian muncul simbah itu loh, labanya 500, dari mana dia bisa mencukupi kebutuhannya ya? Lah aku setiap hari punya uang yang cukup. Kemudian dari situ Tuhan bisa bicara, kamu itu mesti bersyukur ada orang yang lebih sederhana. Simpel kan? Tapi disitulah cara Tuhan bicara kepada kita dengan banyak cara. Tidak ketika kita bilang, Tuhan aku sedang begini-begini, cukupkan kebutuhanku, ujuk-ujuk datang uang dari langit 5 miliar. Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Tapi dengan cara-cara yang sederhana gitu. Ya, Tuhan hadir dalam bentuk-bentuk yang sederhana, yang sering disebut kebetulan. Untung ya, itu juga cara Tuhan.
kebetulan. Kebetulan menurut kita, tapi sesungguhnya tidak pernah ada yang kebetulan. Semua diatur oleh Tuhan. Einstein berkata, apa yang kita sebut kebetulan, seringkali itu adalah cara Tuhan bekerja kepada kita. Amin. Ya, kebetulan aku ketemu dia. Kebetulan aku ketemu Ibu Budi dan menyarankan obat sakit kepala itu ini. Murah, tak coba sembuh. Ya itu cara Tuhan. Kebetulan itu adalah cara sederhana Tuhan untuk menunjukkan Dia hadir menolong kita. Maka sadarilah bahwa Tuhan itu setiap saat ada bersama dengan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya mau bagikan adalah yang ketiga, ketaatan yang sederhana itu membawa perubahan besar. Ini menarik Bapak Ibu. Ketaatan yang sederhana membawa perubahan besar. Ayat yang ke-6 dan 7. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah mereka itu bekerja sepanjang malam. Petrus memiliki banyak teori tentang menangkap ikan. Murid-muridnya menolong. Dan apa yang dikerjakan itu tidak sekali dikerjakan, berulang kali dikerjakan. Tetapi tidak memperoleh apa-apa. Yesus memerintahkan hal yang sederhana. Dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kalau dibandingkan dengan kata menangkap yang dilakukan oleh Petrus dan murid-muridnya, kata Yesus tebarkanlah jalamu itu nggak ada bandingnya apapun. Di sebelah kanan tadi sudah dicoba Petrus tadi malam, sebelah kiri sudah dicoba Petrus, depan sudah dicoba Petrus, belakang mungkin 100 meter dari perahunya sudah dicoba Petrus, semuanya sudah dicoba. Lalu ujuk-ujuk Yesus cuma ngomong sederhana, tebarkan jalamu di kanan. Kata tebarkan di situ tuh istilah sederhana, lemparkan. Jadi menebarkan jala tidak dengan teori, oh kalau menebarkan jala itu caranya itu harus talinya begini atau ujungnya jalannya digulung-gulung dengan persentase sekian-sekian, enggak. Jadi asal lempar saja sebelah kanan. Simple Yesus menyuruh. Mungkin Petrus kalau dia suka ngerundel gitu mungkin pikir, ini orang gimana sih, saya sudah mencoba dengan berbagai teori saya nggak berhasil, kok enak cuma menebarkan ke kanan, nggak mungkin bisa. Tapi kita melihat di situ Bapak Ibu, perintah yang sangat sederhana diresponi oleh murid-murid itu dengan sangat baik. Ya, dia taat. Yesus ngomong lempar ke kanan. Sekali saja loh Yesus ngomong. Dan di dalam teks aslinya itu juga menunjukkan hanya disuruh sekali saja. Lempar ke kanan. Karena ketaatannya mengikuti hal yang sederhana itu, di situ dikatakan murid itu memperoleh banyak ikan. Amin. Ada mujizat di situ. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang luar biasa di situ. Kuncinya apa? Taat kepada hal yang sederhana yang disuruh Yesus. Manusia itu seringnya
manusia itu tidak banyak yang suka sederhana, Bapak Ibu. Sukanya itu yang rumit-rumit, ya kan? Kadang tugas-tugas itu ya, tugas itu kecil, tapi tugas yang kecil dan sepele itu nggak dilakukan. Ini kan yang repot. Kisah ini menarik. Ayat yang ke-7 berkata begini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kapan murid yang dikasihi itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan? Setelah tahu banyak ikan toh. Tadi sebelumnya itu nggak sadar bahwa itu Tuhan. Begitu banyak ikan diperoleh, dia berkata itu Tuhan. Bapak Ibu, ini juga sering terjadi atas diri kita. Kita itu sering menyadari bahwa diri kita, bahwa Tuhan ada di mana-mana, Tuhan bekerja di dalam diri kita ketika kita menerima mujizat. Baru tahu, oh ini Tuhan yang bekerja. Betul? Tapi yang biasa-biasa dianggap nggak ada Tuhan di situ, ya biasa. Begitu murid yang dikasihi itu ngomong, menyadari itu Tuhan loh Petrus. Petrus pun langsung cepat-cepat, oh iya itu Tuhan. Buktinya apa? Dia melakukan mujizat. Seringkali dengan mujizat itu orang baru menyadari bahwa ada karya Tuhan di situ. Sesungguhnya mujizat itu tidak harus kita definisikan, kita maknai dengan sesuatu yang spektakuler, Bapak Ibu, yang sederhana-sederhana di dalam hidup kita, yang sepertinya biasa-biasa. Itu adalah mujizat Tuhan yang menandakan penyertaan Tuhan dan Tuhan hadir di dalam diri kita. Amin. Amin. Pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini, mujizat itu tidak selalu dimulai dengan hal yang besar, tapi ketaatan yang sederhana itu sebetulnya titik untuk kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Lukas 16 ayat 10 berkata, setia terhadap perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Amin. Setia terhadap hal yang sederhana, maka sesungguhnya itu adalah awal untuk kita memperoleh hal-hal besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Maka marilah kita memiliki sebuah lebih peka dan lebih mengikuti perintah Tuhan. Itu adalah hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu, yang kita pikir ini bukan mujizat, tapi sesungguhnya itu adalah mujizat Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi masa hampa, seolah-olah kita ada di posisi yang bawah, seolah-olah apa yang kita kerjakan itu nol, gagal, Tuhan tetap bekerja di situ. Dan kita harus tetap setia. Kenapa? Karena masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, di situ sesungguhnya Tuhan mau menyiapkan sesuatu yang besar, sehingga pada satu saat nanti kita berkata, wow, Tuhan itu luar biasa. Amin. Sekali waktu Bapak Ibu, saya sharing 3 menit. Habis COVID mungkin, ya bukan habis COVID. COVID sudah mulai mereda dan orang-orang sudah diizinkan untuk pergi keluar pulau, pergi ke luar negeri gitu, sudah mulai dibuka. Ketika saya masih di Surabaya, kemudian saya bergabung dalam sebuah pelayanan penerjemahan bahasa gitu, tapi saya orang lapangan. Saya diutus pergi ke, ini saya tiba-tiba ingat ya, saya tidak siapkan ini untuk cerita. Kemudian saya disuruh pergi ke Malaysia. Itu
itu adalah kali pertama saya pergi ke luar negeri sendiri. Ya, sendiri, habis COVID. Jadi singkat cerita, saya pergi sendiri, harus melewat, karena masa COVID masih kenceng, jadi aturan masih kenceng, aturan di Malaysia masih kenceng. Tugas saya adalah saya harus mencari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu Malaysia. Ya, jadi ada Melayu Malaysia, ada Melayu Riau. Dan dia minimal harus memiliki S2 teologi. Waktu itu sudah dikirim utusan dari India ke sana 2 minggu, tapi kemudian nggak bisa gitu, nggak dapat. Kemudian saya dihubungi, Wahyu, kamu mau nggak berangkat di situ? Wah, saya nggak punya kenalan di Malaysia. Tapi kan di pemikiran mereka Malaysia dengan Indonesia itu kan deket ya, maksudnya punya ikatan kedekatan, bahasanya juga mudah. Kemudian saya berangkat, saya berusaha mencari kontak person, hubungan dengan banyak gereja, hubungan dengan pendeta, ke sekolah-sekolah teologi. Beberapa hari semua daya saya upayakan, nggak ada, Bapak Ibu. Kadang timbul putus asa. Kemudian sudah mau deadline, ada petunjuk dari pimpinan kita bilang, Wahyu, coba kamu ke sekolah teologi yang jaraknya sekitar 3 kilo dari tempat 3 jam dari tempatmu sekarang di kota itu. Di tengah-tengah keputusasaan itu, capek semua, saya hanya berbaring di kasur begitu. Wes, Tuhan, terserah lah kamu. Saya bilang, terserah Tuhan lah. Aku sudah datang sendiri, resikonya besar, perempuan lagi masih di sini-sini. Wes, Tuhan, terserah lah, ini pekerjaanmu. Tapi kemudian 30 menit saya bangun, saya coba tadi, saya harus pergi ke sana. Saya cari nomor telepon sekolah teologi itu. Siapa yang bisa saya hubungi? Saya cari nomor telepon. Bapak Ibu, saya telepon. Yang mengangkat kemudian adalah mantan rektornya. Ya, mantan rektornya. Pas kebetulan saya sudah ngatur keberangkatan saya. Ini di negara orang, ini bukan di mau perjalanan Purwodadi Solo, di negara sendiri kan, negara orang. Asing sendiri lagi. Terus, nah Bapak ini ngomong, ini kebetulan saya mau menuju ke kota itu. Wah, aman ini, saya pikirkan. Oh, kalau begitu besok kita ketemu di sini aja ya Pak. Berarti saya nggak jadi pergi sendiri 3 jam itu di tempat orang lain. Ketemulah di situ. Nggak sengaja, Bapak Ibu. Tidak sengaja, saya cari nomor telepon, ketemu, saya telepon. Kok yang ngangkat dia? Akhirnya kami janjian paginya ketemu. Nggak sengaja, kebetulan. Ternyata dia ini lulusan I3 Batu Malang. Saya juga lulusan di sana, kebetulan, ya kan? Loh, kita ternyata alumni ya Pak ya, sama ya. Akhirnya kan muncul keakraban kan, keakraban. Terus saya sampaikan tujuan-tujuan begini-begini. Kemudian dia bilang, oh ya saya punya teman ini. Coba saya hubungi. Kemudian kebetulan juga teman-temannya itu ada yang sudah mau pensiun dari pendeta, ada bekerja di sinode mau selesai. Semuanya serba kebetulan. Dan Bapak Ibu tahu, dalam waktu 2 atau 3 hari saya ketemu 8 orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Sampai sekarang mereka masih satu tim di penerjemahan Alkitab. Itu kira-kira 3 tahun lalu. Kebetulan itu adalah cara Tuhan hadir untuk menolong kita. Amin. Kemudian waktu itu saya berpikir, kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak mungkin. Saya ketemu teman alumnus di Salatiga yang di Malaysia.
Dia bilang, saya tunjukin orang-orang, dia bilang, Wahyu, ini orang-orang hebat di kota ini. Dia pendeta-pendeta besar semuanya itu, orang-orang hormat sama dia. Masa? Iya, kata dia. Maksud saya adalah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit. Nggak bisa. Tapi tetaplah ada di situ. Yakinlah di balik kita Tuhan bekerja. Dan ada cara Tuhan yang sederhana yang akan menolong kita. Amin. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi kepada murid-muridnya Tuhan, Petrus dan murid-muridnya. Peristiwa yang sama juga terjadi kepada saya. Saya percaya peristiwa yang sama pun pernah terjadi dan akan terjadi kepada Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan akan melakukan banyak hal yang cerah bagi hidup kita. Tetaplah setia di dalam hal yang sederhana. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru di Tiberias. Di pantai hidup kita, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang baru ketika kita taat akan hal-hal yang sederhana. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian singer dan pemimpin pujian bisa menolong saya mungkin. Kita angkat pujian Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Engkau yang lebih tahu. Tahu ya? Ya. Ya, ku percaya Tuhan. Amin. Ya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau yang lebih
begitu banyak hal yang membuat kemudian kita berpikir, kenapa aku tidak ditolong? Aku sudah berusaha, tetapi usahaku gagal. Aku sudah melakukan banyak hal, tetapi tetap kesulitan dan kesulitan. Bapak Ibu, Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena ada cara Tuhan yang akan menolong kita. Ada cara Tuhan yang akan membuat sesuatu yang indah bagi kita. Ada masanya Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti waktu kita, Tuhan yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Tetap setia, tetap taat, tetap mengutamakan Tuhan. Di dalam kesederhanaan itu Tuhan mau melakukan mujizat. Angkat pujian ini dengan sungguh, ungkapkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, Engkau yang lebih tahu segala sesuatunya. Tuhan, Engkau yang lebih tahu yang baik buat saya. Engkau tahu segala sesuatunya, dan aku percaya Tuhan itu yang akan membuat aku menjadi pemenang. Angkat pujian ini sambil kita datang kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Amin. Yang lebih tahu. Amin Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara
bersama dengan Engkau. Yesus mengerti Engkau. Yesus tahu. Yesus mendengar. Yesus melihatmu. Tidak kena percaya, percaya, percaya. Ada hari yang baru yang Tuhan berikan. Percaya ada hari yang baru yang penuh dengan mujizat. Kalau boleh susah, tidak kena boleh susah. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang ada di mana-mana dan ada di hidup kami. Engkau sudah tahu dan mengerti Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau tahu setiap beban persoalan kami jemaat-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu menyadari Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau mau membuat sesuatu yang baru buat kami. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat, penuh dengan ajaib, penuh dengan kuasa atas hidup kami semua Tuhan. Berkati kami, teguhkan kami, kuatkan kami, dan tanamkan firman itu di dalam hidup kami. Setiap saat kami mengingat Engkau ada bersama kami di tengah-tengah kesederhanaan kami, karena Engkau mau berbicara kepada kami dengan cara-Mu yang sederhana. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kembangkan pekerjaan-Mu di tempat ini menjadi luar biasa. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami pagi hari ini. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Tante untuk pelayanannya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita jemaat di tempat ini. Waktu selanjutnya saya persilakan penanggung jawab. Puji Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Terima kasih Ibu Wahyu yang sudah memberkati melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca atau melihat pengumuman gereja melalui video. Dipersilakan. Mari terus dukung dalam doa pembelian tanah dan pembangunan gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Hari Selasa pukul 5 sore, latihan musik anak sekolah minggu remaja. Hari Kamis pukul 7 malam, ibadah mesbah keluarga Allah. Berikut untuk yang melayani: worship leader oleh Bapak Tibin, singer oleh Saudara Ariel dan Saudara Mikael, multimedia oleh Saudari Stefani, didampingi oleh Saudara Evan, firman Allah oleh Ibu Suci. Hari Sabtu pukul 10 pagi, latihan tim Praise and Worship ibadah anak sekolah minggu. Sabtu pukul 7 malam, doa pelayan dan latihan tim Praise and Worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya pukul 7 pagi di Geraha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani: penanggung jawab ibadah oleh Bapak Janis, worship leader oleh Bapak Alfian, singer oleh Bapak Daniel dan Bapak Agus, kolektan oleh Bapak Rilo dan Ibu Puput, multimedia Saudari Veve didampingi oleh Saudara Evan, Asher oleh Bapak Gayu dan Ibu Sri. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu Samuel.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tutik Widarwati dan Ibu Handayani. Wish you all the best and God bless you. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan, dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah-limpah, salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Haleluya. Demikian pengumuman untuk 1 minggu depan. Ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala, dipersilakan. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu dan hari yang lalu, bahwa hari Sabtu kita kedatangan tamu hamba Tuhan, atau yang pertama adalah guru-guru sekabupaten dan kota Madiun akan ada seminar di tempat ini. Jadi pagi jam 9 bergakan seminar, dan saya berharap tim konsumsi siap lebih pagi karena mereka akan datang lebih awal. Tim Charis Bible College akan melayani Sabtu pagi. Sabtu sore ada KKR Youth. Sudah dibuatkan baiknya untuk seharusnya hari ini sudah tayang istilahnya, karena ini pelayan Tuhan, saya mohon disiapkan untuk KKR anak-anak muda. KKR ini akan diselenggarakan jam 5 sore, jadi please kaum muda bisa koordinasi dengan kaum muda yang lain untuk pelayanan hari Sabtu sore. Jadi untuk latihan pasti akan dikoordinasikan oleh Bapak Nanda, baik latihan untuk KKR maupun latihan untuk hari Minggu. Kita akan menunggu informasi dari Bapak Nanda. Jadi kita akan terima begitu banyak tamu. Untuk Sabtu pagi sekitar 80 orang, dan untuk sore kemungkinan besar 110 orang. Jadi kita mempersiapkan diri, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ini bukan pekerjaan saya, tapi ini pekerjaan kita semua. Mari bersama-sama, karena mereka datang di tempat ini untuk menerima anugerah berkat Tuhan. Itu tambahan dari saya. Mohon multimedia untuk segera menyelesaikan flyer yang sudah saya pesan, supaya bisa disebarkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Demikian pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang selanjutnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama deklarasi iman kita. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir, dan kutuk.
sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. buat ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir, menolong, menopang kami, menuntun kami kepada setiap jalan-jalan-Mu. Walau kami seringkali tidak memahami, tapi kami terus percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu sedang menyampaikan firman-Mu. Ibu Pendeta Wahyu, ketuanya memberkati. Kiranya anugerah Tuhan yang terus menolong pelayan hamba-Mu dimanapun pelayan yang sedang dikerjakan. Ketuanya menolong hamba-Mu dengan kekuatan yang dari Tuhan, mengemban apa yang Kau tugaskan baginya Tuhan. Mari berkat atas kami semua pagi hari. Kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan tangan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala berkat Tuhan. Mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita dan gembira, membawa serta berkat Bapa yang ajaib, kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, penyertaan pertolongan Roh Kudus yang terus membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari pertolongan kepada pertolongan berikutnya, oleh anugerah sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya akan berkat Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan berkati.